to the PM, PM to the AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mahmudin, mentor dari Jaki Jaringan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mikrotik fundamental. Namun sebelum masuk ke pembahasan mengenai mikrotik fundamental, kalian harus terlebih dahulu mengikuti video yang membahas mengenai jaringan dasar yang dibahas oleh Kang Rifki. Beliau juga salah satu mentor dari Jaki Jaringan. Nah, balik lagi ke mikrotik fundamental yang pada video kali ini akan membahas mengenai bahasan yang pertama di mikrotik fundamental, yaitu pengenalan mikrotik. Kita akan membahas seputar apa itu mikrotik, sejarah, fungsi, jenis, hingga manfaatnya. Tentunya sebelum kita mempelajari, kita harus mengenali terlebih dahulu apa mikrotik itu sendiri, ya kan? Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi mikrotik. Mikrotik OS merupakan sistem operasi yang khusus digunakan untuk manajemen network. Kata mikrotik merujuk pada bahasa Latvia, tempat OS ini berasal, yang berarti network kecil. Hingga saat ini, masih banyak orang yang salah dalam memahami antara mikrotik dan router. Sedikit penjelasan. Jika mikrotik adalah sebuah sistem operasi yang termasuk dalam golongan open source atau bisa digunakan oleh siapapun, maka router merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antara dua jaringan atau lebih. Jadi sangat jelas ya perbedaan antara keduanya. Kalau mikrotik sebagai software dan router berperan menjadi hardware. Seperti itu. Kemudian sejarah mikrotik. Pada tahun 1996, John Trulli dan Ernest Rickenstein membentuk mikrotik dengan sistem Linux dan MS-DOS. Kemudian mereka mengkombinasikan kedua software tersebut dengan teknologi wireless LAN Aeronet yang memiliki kecepatan hingga 2 Mbps di global. Nah, dari penemuannya tersebut, kemudian mereka mulai melayani 5 pelanggan di Latvia. Mereka memiliki keinginan kuat untuk membuat perangkat lunak router yang handal gitu, dan dapat disebarkan ke seluruh dunia. Hingga saat ini, mikrotik telah melayani ratusan bahkan ribuan perangkat. Selanjutnya, apa itu fungsi mikrotik? Yang pertama itu sistem autentikasi. Apa itu sistem autentikasi? Jadi sistem mikrotik ini dipergunakan untuk membantu dalam memblokir situs yang mengandung konten yang dilarang oleh undang-undang, sehingga program ini sangat mendukung untuk terciptanya internet positif. Sebagai langkah awal dalam mengurangi konten yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi dari mikrotik yang kedua adalah kita dapat mengkonfigurasi jaringan lokal. Jadi dengan menggunakan mikrotik, kita mampu untuk mengatur dan mengkonfigurasi LAN atau Local Area Network yang menggunakan PC mikrotik, router OS, atau hardware yang berspesifikasi lebih rendah atau bisa disebut router board. Kemudian yang ketiga itu mengelola sistem jaringan internet, sehingga administrator dapat melakukan pengelolaan dan manajemen data dengan lebih baik. Keempat, itu berperan sebagai hotspot, di mana akan sangat mudah untuk melakukan konfigurasi dan membagi bandwidth bagi setiap jaringan komputer. Selain itu, juga memiliki tugas untuk memisahkan bandwidth traffic lalu lintas data internasional dan lokal. Dan yang terakhir sebagai PPPoE server yang digunakan untuk perangkat dalam pembuatan sebuah PPoE server. Selanjutnya mengenai jenis-jenis mikrotik. Jenis mikrotik ini dibagi dua. Yang pertama ada router OS. Jadi router OS ini adalah sistem operasi yang dipakai berbasis Unix dan memiliki kelebihan dan juga menyediakan fitur mulai dari paket router, bridge, firewall, proxy, server, hotspot, dan sebagainya.
Kemudian yang kedua itu router board. Seperti yang telah disinggung tadi di awal, router board merupakan perangkat keras hardware yang dikembangkan oleh perusahaan mikrotik. Apa bedanya router board dan router biasa gitu? Kalau router biasa itu tidak menggunakan router OS. Nah, kalau router board ini menggunakan router OS yang disediakan oleh mikrotik. Mungkin router board itu seperti ini. Itu sekilas pembahasan mengenai mikrotik. Setelah kita mengenal apa itu mikrotik, sejarahnya bagaimana, fungsinya apa saja, terus jenis-jenis mikrotik itu apa saja, apa selanjutnya? Selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan membahas mengenai instalasi mikrotik router OS di VirtualBox. Kemudian yang kedua mengenai konfigurasi IP statik dan DHCP. Nah, apa itu statik dan apa itu DHCP nanti kita akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita akan membahas konfigurasi routing statik. Kemudian ada firewall NAT, konfigurasi hotspot, dan yang terakhir simple QoS atau quality of service. Sekian pembahasan pada video kali ini. Persiapkan untuk video selanjutnya ya. Karena selanjutnya kita akan melakukan instalasi mikrotik router OS.